warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Oke. Hari ini adalah pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk itu, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa bersama-sama. Kita kelas. Siap, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu saya absensi dulu ya. Ada hari ini yang tidak hadir. Nah, yang pertama Aprilia, ya. Hani, Hasna, Kaisa, Maulida, Muhammad Ansori. Dua, Pak. Dua. Ya. Nafika, ya. Nasril, Putri, Ais, Renaldi, oke. Risma, Romi, Satria, Septian, Sri Utami, Vino, Yaza. Oke, terima kasih. Jadi hari ini yang tidak hadir adalah Muhammad Ansori, ya. Ya, dia keluar ya, berarti sudah ada di sekolah, dia sudah tidak sekolah di sini lagi. Ya. Oke, sebelum materi pembelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu saya akan memberitahukan tentang tujuan belajar kita hari ini. Nah, tujuannya itu apa? Ya, materi kita hari ini yaitu tentang apa? Tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya yang pertama supaya adik-adik semua, siswa dan siswi bisa memahami, bisa membaca kitab-kitab Al-Qur'an terus bisa membedakan perbedaan kitab-kitab terdahulu, ya. Terus dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, dapat menjelaskan, ya, perbedaan iman kepada kitab-kitab Allah, perbedaan daripada kitab-kitab Allah itu sendiri. Ya. Terus yang kedua, memahami isi pokok daripada apa? Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Supaya kalian mengerti, supaya kalian tahu isi pokok-pokok daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terutama yaitu isi pokok kitab Al-Qur'an. Terus menyebutkan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala yang menerima apa? Kitab. Nah, jadi bisa menyebutkan. Terus lagi yaitu mengimplementasikan atau menerapkan. Apa menerapkan? Daripada cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Biar kita tahu, biar kita ngerti.
mengerti. Dari sini ada paham? Jadi tujuan pembelajaran hari ini. Nah, oke? Jadi dalam pembelajaran hari ini kita belajar tentang iman. Nah, itu. Terus selanjutnya iman, rukun iman itu ada berapa? Coba belakang. Ada 6. Ya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, yuk sama-sama iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada Rasul. Yang keempat, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang terakhir, iman kepada Allah dan Qadar. Jadi itu rukun iman yang harus kita imani. Jadi rukun iman yang keempat itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Coba Nabi yang menerima wahyu dari Allah SWT berupa kitab itu ada berapa kitab? Kitab Zabur, terus Injil, terus Taurat, terus yang terakhir Al-Quran. Jadi kitab-kitab Allah SWT ada 4 kitab. Jadi kitab Taurat, dari Zabur, Taurat, Injil, yang terakhir Al-Quran. Itu kitab terdahulu. Jadi kenapa Pak Al-Quran yang terakhir? Karena kitab Al-Quran itu sebagai kitab penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi itu sedikit tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu adik-adik ketahui bahwa kitab yang kita pelajari itu sebagai pedoman hidup kita, kitab apa? Al-Quran. Itu kitab umat Islam seluruh dunia. Hingga saat ini itu terjaga Pak keasliannya. Ya, jadi mulai zaman Nabi sampai sekarang itu masih terjaga kemurnian, keaslian, yang mukjizat hingga saat ini masih ada, masih utuh. Ya, itu kitab Al-Quran. Ya, kitab Al-Quran, kita belajar kitab Al-Quran, kitab Allah itu sebagai pedoman hidup kita. Supaya apa? Dalam kehidupanmu menjadi lurus. Kita punya pedoman. Orang hidup tidak punya pedoman, hidupnya akan kerontang-lantung bingung. Jadi kita sebagai Al-Quran itu sebagai umat Islam punya pedoman hidup, yaitu kita Al-Quran. Supaya hidup kita tidak bocor supaya kita lurus, tenang hati, tenang. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus bisa membaca apa? Al-Quran. Oke. Coba adik-adik sudah hafal toh tentang surat pendek? Nah, coba saya ingin mendengar adik-adik menghafalkan surat Al-Ikhlas. Coba, ayo kamu, siapa namanya? Sati, yuk coba, jangan keras. Ya, terima kasih. Oke, alhamdulillah sudah hafal surat Al-Ikhlas. Terus yang lain, surat-surat yang lain mungkin ditinggalkan kembali ya, adik-adik. Terus selanjutnya
Jadi selanjutnya itu kita tentang materi kita tentang arti iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Ya, jadi artinya iman kita kepada Allah SWT. Iman kepada kitab-kitab Allah SWT artinya apa? Yakin dalam hati kita, meyakini dengan sepenuh hati, ya, dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan Allah SWT. Nah, kepada para nabi dan rasulnya, diyakin dalam hati kita, Allah menurunkan kitab-kitab kepada rasul, orang-orang pilihan. Ya, nabi itu belum tentu rasul. Kalau rasul pasti nabi. Jadi pilihannya ada 4 orang, yaitu terus kepada nabi-nabi rasul meliputi iman kepada seluruh kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran. Sadurunge sebelum Al-Quran itu turun, itu ada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kitab apa? Taurat. Terus kitab Zabur, kitab Injil dan Suhuf. Nah, kalian harus tahu tentang kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kalau kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Terus kitab Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir kitab-kitab Kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus adapun wahyu, Nabi yang menerima wahyu berupa suhuf itu artinya lembaran-lembaran yang belum dibukukan. Jadi kitab Allah ya, yang masih berbentuk lembaran-lembaran yang belum dibukukan, itu namanya suhuf. Nah, suhuf. Yang menerima suhuf itu siapa? Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, terus selanjutnya yaitu isi kitab Allah SWT. Isi pokok-pokoknya itu apa? Isi kitab Allah SWT yang diberikan kepada para nabi, yang diturunkan kepada nabi, ya, yang diturunkan kepada nabi dan rasul mencakup beberapa hal. Yang pertama itu tentang akidah, itu mengisahkan, itu syariat, terus akhlak, janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia, terus kisah umat terdahulu. Nah, yang pertama akidah, mengisahkan Allah SWT bahwa Allah itu satu. Akidah, ya, perilaku kita, akidah kita mengisahkan Allah SWT bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, ya, mengisahkan Allah itu satu. Yang kedua, syariat, ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat Islam. Ya, perintahnya apa? Larangannya apa? Itu namanya apa? Syariat. Kita diperintahkan Allah SWT untuk apa? Ya, untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, larangannya apa? Kita harus tahu. Kita harus ngerti. Coba contoh larangannya. Coba kamu
Renaldi, larangannya. Larangan apa? Larangannya Allah SWT. Masuk gak ngerti, gak tahu. Hah? Ya, tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, terus lagi. Nah, perintahnya itu apa? Coba kamu perintahnya. Perintah kita diperintah untuk melaksanakan sholat. Oke, tuh. Jadi itu larangan segelintir dan perintah Allah SWT kepada kita. Untuk larangannya, terus yang kedua akhlak, cara bersikap bertindak kepada Allah SWT, bersikap ya kepada Allah SWT. Jadi bersikaplah tunduk dan patuh, yang melaksanakan sholat 5 waktu, ya sesama teman jangan saling apa bertengkar, jangan saling bermusuh, ya itu. Jadi pahala dan ancaman sikap Allah SWT ya kepada umat manusia seperti itu. Nah, terus yang terakhir kisah umat terdahulu dan informasi ya. Kisah umat terdahulu, kisahnya umat terdahulu seperti apa? Yaitu kisah umatnya Nabi Isa, kisah umatnya Nabi Musa, ya. Kisah umatnya Nabi Daud. Nah, itu harus kita ketahui ya seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya tentang isi pokok kitab Taurat. Yang pertama diwahyukan kepada Nabi siapa? Kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Nah, isi pokoknya apa? Yaitu dikenal dengan 10 hukum atau 10 commandment. Nah, mengakui keesaan Allah, pelarangan menyembah patung dan berhala. Ya, pada zaman dulu, zaman Quraisy sekali yang menyembah patung, berhala. Terus larangan menyebut Allah dengan sia-sia, tidak boleh menyebut nama Allah dengan sia-sia. Terus memuliakan hari Sabtu itu. Nah, terus isi pokoknya Nabi Musa atau kita tahu menghormati ayah dan ibu. Ya, larangan berzina, larangan mencuri dan lain sebagainya. Ya. Terus kitab Nabi Daud yaitu kitab Zabur itu berisi tentang apa? Kitab Zabur tidak mengandung hukum dan syariat yang baru. Karena Nabi besar Muhammad SAW ya diturunkan Allah SWT. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat berisi tentang apa? Nasihat, kata-kata hikmah dan pujian. Jadi itu kitab Zabur. Oke. Kita kok lemes. Nah, oke. Tepuk semangat. Lagi tepuk semangat. Jadi kitab Zabur yang keempat kitab apa? Kitab Zabur. Yang keempat kitab Taurat. Nah, yang keempat itu kitab Taurat.
alaihi. Taurat sudah, Pak. Nah, Taurat sudah, Pak. kitab Injil ya. Kitab Injil. Injil, Pak. Hehe. Kitab Injil isinya apa? Itu berisi ajaran dan perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan Allah, terus menghapus hukum dalam kitab Taurat. Nah, menjelaskan bahwa telah akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam. Itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab Injil ini penyempurna kira-kira sebelumnya, yaitu apa? Kitab Taurat dan kitab Zabur disempurnakan, itu kitab Injil. Terus yang terakhir kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini adalah kitab orang Muslim, ya. Sebagai kehidupan kita sebagai seorang Muslim, itu apa isi pokok kandungannya? Akidah, keimanan, iman. Tadi sudah di depan awal jelaskan iman kepada rukun iman itu ada berapa? 6. Nah, jadi akidah, keimanan, ibadah dan muamalah, hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi berbaik kepada Allah dan juga manusia. Ya, sesama teman harus saling menolong. Nah, kepada Allah juga kita kewajiban juga beribadah. Terus syariat atau hukum, kita harus tahu syariatnya, hukumnya musafir juga piye, hukumnya puasa wajib itu gimana. Nah, saya harus tahu akhlak nih, budi pekerti, perilaku kita kepada sesama, kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua, kepada para guru, ya. Harus kita tahu, ngerti tokoh. Terus tarikh atau sejarah orang-orang terdahulu ngerti sejarahnya. Terus dasar-dasar itu pengetahuan. Nah, itu. Nah, terus banyak ini terus cara kita. Cara beriman kepada Allah yang pertama meyakini dengan hati, membenarkan terhadap adanya di kitab. Nah, kalau gak percaya kepada kitab Allah, berarti kalian bukan Islam. orang Islam. juga bukan siapa? Bukan kafir. Orang yang beriman. Dia harus percaya dengan kitab Allah. Terus next selanjutnya itu cara beriman ya, memahami kandungan kitab Allah. Dia harus paham kandungannya, isinya harus ngerti. Ya, terus mewujudkan dalam bentuk sikap tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah itu penjelasan sedikit tentang ya tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan, saya paham? Gak ngerti? Coba. Jadi kitab-kitab Allah benar kita ada berapa tadi? 4. Oke. Nah, selanjutnya saya suruh kita buat kelompok, ya. Ya, kita diskusi. Karena ini saya masih permasalahan, kita diskusi sama-sama, ya. Yuk. Sebelum diskusi kita refleksi dulu kita. Ya, coba berdiri semua, biar semangat. Yuk. Ya, siap. Ya, kita belajar biar kita refresh, ya. Coba angkat tangan di atas semua. Nah, ini.
Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dah cukup. Nah, jangan duduk dulu. Nah, yuk kita belajar. Kita SD ya, sedikit ya tentang hitungan. Ya, jadi lagunya apa? Satu aku sayang gitu ya. Tapi coba dibuka angka 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Contoh ya. Ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Siapa ya? Yuk mulai 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 4. Berapa? Nah, cukup. Yuk. Tak sama. Ya, terima kasih. Nah, sekarang hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti tak bagi kelompok 15 3 ya. Pak, 2 itu mana, Pak? Nanti ke belakang nggak tahu. Ya, dah. Bawah. Hitungan 1 sampai 3 ya. Yuk, coba hitung. 3. 3. Angka 2, 3, 4. Nah, sekarang nomor 1 ngumpul angka 1. Angka 2 ngumpul angka 2. Dan ngumpul angka 3. Yuk, cici loro. Saya tulis 1. Cepat dicari kelompoknya. 2. Loro tinggi loro. Loro. Ya, betul. Ya. Yuk, 1 ngumpul 1. Loro di bawah. Satu candy. Yuk, nah. 1 ngumpul 1. Romi berapa? Lu tahu nggak sih gua mau sepatu merah gua? Lu tahu apa sih? Loro di bawah. Nomor 1 mana? 2. Gue kecil. 3. Loro mana nih? 4. Ya. Berapa lah? Ya. Ini saya berikan 3. Berapa? Warna ya? Ayo. Loro. Ini ya. Baik. Ini.
Ya, ya. Yuk, nah. Di situ ada tugas, ya. Ada tugas. Tolong dilihat tugasnya itu. Coba dilihat yang C, ya. Pengertian iman kepada kita Allah, di situ ditulis di situ. Coba didiskusikan bersama teman. Oke? Satu-satu, Pak. Jadi satu kelompok ada 5 orang. Nah, itu di situ. Nah, Apa kok? ya satu kelompok berapa? Ya. Nah, ya. Dikosongin aja nanti. Ya. Ini tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Iman kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Sekarang kita laksanakan diskusi untuk kelompok 1. Coba 1 atau 2 anak maju ke depan untuk mendiskusikan hasil diskusi kelompokmu. Siapa jadi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengertian iman kepada kita Allah. Tulis tentang pengertian iman kepada kita Allah menurut iman kepada kita Allah adalah iman yang membenarkan atau meyakinkan dalam hati, meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengirim kitab-kitabnya. Nama-nama Allah, Nabi menerima Nabi Musa alaihissalam. 2. Zabur, Nabi menerima Nabi alaihissalam. 3. Al-Quran. 4. Ayo, kelompok 2.
dari kelompok 2. Ayo kita kalau berdua. Teruskan pengertian yang merupakan Allah menurut pengertian kata iman syarat pertama yang dibayar menurut istilah iman adalah berdasarkan meyakinkan dalam hati diringankan oleh lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Berikan buat kita Allah dan diimani oleh Rasulullah tentang Nabi oleh dibaca Zabur, Nabi Daud, Taurat, Zabur Musa. Terima kasih ya, cukup. Terus kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Presentasikan Hasil diskusi kami. Satu, cinta Al-Quran dan toleransi. Berikan pendapat tentang bagaimana cara menyakiti toleransi kita Al-Quran yang memiliki sikap toleran terhadap orang lain, terutama yang berbeda keyakinan. 8. Sikap toleransi yang saya lakukan memberikan ruang orang berkeyakinan lain untuk mempelajari kitabnya dan kita tidak menggarapnya. 2. Refleksi pribadi. Tuliskan pengalamanmu dalam menerapkan ajaran Al-Quran dan sikap toleransi dalam selalu mengingat larangan dan perintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi diskusi kelompok dan semoga adik-adik bisa memahami tentang isi pokok-pokok daripada Al-Quran. Kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kita refleksi sejenak, untuk kita sebagai orang Muslim ini kita Al-Quran. Tolong tingkatkan belajar kalian dalam membaca atau menulis ayat suci Al-Quran supaya kalian mengerti, supaya kalian pahami, supaya kalian tahu makna itu kitab Al-Quran. Belajar mengaji. Ya, baik kalian lakukan di sekolah, ya, di masjid, di lingkungan, di musola, kepada siapapun boleh kita belajar untuk membaca Al-Quran. Nah, ya, mungkin yang dari Iqra ataupun kata pada pembelajaran siang hari ini, ya, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Oke, sekarang kita kelas minggu 2 sudah selesai belajar. Kelas. Bismillahirrahmanirrahim.
mudah-mudahan selamat belajar di rumah dan semoga kita belajar dari Allah